Ntar. Proyeknya baru judul, Pak. Oke, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon sarjana ilmu Waalaikumsalam komputer warahmatullahi wabarakatuh. Unsia. Kita ketemu lagi mata kuliah P3 TIK, kepanjangan kalau disebutkan semuanya. Ini pertemuan kedua, sesi kedua. Setelah minggu lalu teman-teman kita diskusi bahas bareng-bareng tentang ini mata kuliah apa sih gitu ya, mata kuliah proyek perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, itu kita singkat P3 TIK ini. Outputnya seperti apa, yang diharapkan kompetensi yang didapatkan sama teman-teman itu gimana. Itu kemarin di pertemuan pertama sudah dijelaskan, dibahas bareng-bareng di sesi sinkron dan recording sinkronnya juga sudah di-share di LMS. Teman-teman bisa cek mengenai apa saja yang dibahas di pertemuan pertama. Nah, oke, di pertemuan kedua ini kita mau cross-check siapa aja yang udah daftar atau sudah punya kelompok dan nama-nama rencana proyeknya ya. Bentar, saya buka dulu link ya. Belum saya buka tadi, lupa. Saya malah lupa ya nyimpan linknya. Sebentar dulu. Di mana dia? Kelompok exhibition. Oke, sip. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Oke, ini dari kelompok mana aja nih? Yang banyak dari kelas IF701 udah banyak yang isi ya. Tapi judul proyeknya ada beberapa yang kosong, diisi dulu aja rencananya apa. Kayak misalkan kelompok satu nih sudah lengkap, bahkan sudah ada grup WA-nya ya, kelompoknya ketua timnya Mas Arif, tapi judul rencana produk ICT-nya belum nih. Kelompok 5 juga belum, di F701, terus kelompok 10 belum, 11, 12, 13, 14, 15, loh 16 baru satu orang ini, 17 satu orang. Kenapa baru satu-satu ini? Padahal udah ada judul proyeknya nih ya. Yang IF702 IF702 nih udah ada beberapa yang lengkap, 1, 2, 3. Wah, 5, 6-nya nggak ada yang mau ngisi, kenapa itu ya? Kelompok 6 juga baru 2 orang, kelompok 10 satu orang, 11-nya masih kosong, 15 kosong, 17 kosong. Oke, nah ini kalau di LMS saya tunggu sampai kapan ya? Lupa saya. Mana dia? Di pertemuan ke-1. Oke, ditunggu sampai Minggu 3 November. Ini perpanjang dulu dikit lah ya. Kita edit dulu, nggak Minggu 3 November, tapi Minggu 10 November lah. Nah, yang di F701 sudah saya update. Di F702, setelah tanggal 10 November, kalau nggak ada yang isi, berarti tidak lanjut untuk mata kuliah ini ya. Gitu, seperti yang disampaikan di minggu lalu. Jadi teman-teman yang nanti listnya ada nih ya, sudah mengisikan, minimal sudah punya kelompoknya, berarti lanjut kuliahnya. Tapi kalau yang list kelompoknya juga tidak ada, apalagi sampai nama proyeknya, rencana proyeknya juga tidak ada, berarti nanti di KRS-nya dihapuskan. Gak kejam ya, ya memang begitulah ya. Karena kan memang tuntutannya seperti itu. Ini mata kuliah soalnya jenisnya PBL, Project Based Learning. Jadi teman-teman memang langsung studi kasus by on project. Output yang diharapkan juga dapetin kompetensinya dari project yang dijalankan, yaitu project untuk pembuatan produk TIK yang nanti teman-teman akan seminarkan atau pamerkan ya. Kegiatannya tidak ada yang lain, kegiatan cuma itu, proses belajar mengajarnya. Jadi kalau misalkan, wah, kita mute dulu. Nah, jadi kalau misalkan tidak apa berkomitmen untuk mengerjakan proyeknya ya artinya kan perkuliahannya juga tidak komit untuk dijalankan. Jadi nanti KRS-nya mungkin akan disesuaikan. Nah, itu juga sudah berdasarkan persetujuan Kaprodi ya, Pak Sahid ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak percaya, wah gertak ini Pak Riyad, silahkan ditanyakan ke Kaprodinya ya. Di semester lalu juga seperti itu. Oke, nah untuk pertemuan kedua kali ini, teman-teman diharapkan nanti apa sudah harusnya sih sudah ada judul proyeknya, ketua tim proyeknya siapa, terus anggotanya siapa aja ya. Dan di pertemuan kedua ini saya mau jelaskan apa aja sih yang perlu dipersiapkan lagi selain produk ICT-nya. Kalau produk ICT-nya kan itu nanti untuk
tugas akhir, tugas akhir perkuliahan mata kuliah ini ya, bukan tugas akhir perkuliahan teman-teman di Unsia, tapi tugas akhir perkuliahan di mata kuliah ini. Untuk UTS nanti yang teman-teman report atau teman-teman buatkan adalah pitch deck. Ada yang udah pernah tahu pitch deck itu apa? Belum tahu, Pak. Oke. Nah, ini saya share dua ya. Nah, ini pitch deck. Jadi kalau misalkan inilah simulasinya kalau nah ini juga pakai ChatGPT, saya ngambilnya biar gampang ya apa outline-nya seperti apa. Terus kalau pengen tahu definisi pitch deck, nah ini jadi cuma rencana kalau di Google-nya kan ya, pitch deck itu kan rencana bisnis kepada calon investor atau klien. Nah, yang teman-teman buatkan pitch deck-nya dari produk ICT adalah berarti nanti tentang rencana produk ICT yang teman-teman nanti akan buat atau kembangkan dan dipamerkan lagi itu seperti apa aja rencananya. Di dalamnya nanti isinya akan ada hal-hal berikut nih. Ya, saya zoom dikit. Oke, nah ini nanti adalah outline untuk pitch deck produk teknologi informasi yang memang nanti di sini tujuannya ya menarik perhatian investor atau stakeholder atau bahkan calon pengguna ya. Nah, ada beberapa poin, di sini kurang lebih ada 12 poin. Ini poin standarnya ya, yang poin tidak harus dibuat itu poin 11 itu boleh tidak dibuat ya, itu diabaikan aja nomor 11. Tapi kalau ada yang bisa sampai membuat untuk poin nomor 11 ya dipersilahkan dan sangat bagus sekali ya. Jadi ini adalah poin-poin standar dari pitch deck yang akan teman-teman buatkan untuk laporan progres projectnya. Ini sebenarnya malah rencana dulu, tapi ini adalah output atau outline-nya teman-teman untuk sekedar kayak buat proposal atau ya gini lah ya. Pada saat nanti teman-teman kayak membuat sebuah produk bisnis segala macam, teman-teman bikin proposal untuk narik investor, narik stakeholder atau narik rekanan bisnis, di mana di proposal tersebut kan nanti akan digambarkan detailingnya rencana bisnisnya seperti apa? Dalam hal ini, rencana nanti produk ICT yang mau dibuat itu seperti apa? Kenapa dibuatkan produk ICT tersebut? Mengharapkan apa produknya? Target pasarnya siapa? Model bisnisnya gimana? Fitur-fiturnya apa saja? Dan nanti untuk revenue-nya itu dapatnya gimana? Nah, simpelnya seperti itu. Dan ini dituangkan dalam poin-poin seperti ini. Jadi ada judul dan perkenalan. Nah, ini hanya nama produknya, tagline-nya, logo-logo produknya atau logo perusahaan buat-buat aja ya. Jadi perusahaan sendiri nih bentuknya teman-teman atau logo kelompoknya ya. Istilahnya atau ilustrasinya seperti itu. Timnya dibuatkan juga. Nah, ini masalah yang dihadapi berisi beberapa poin. Poin yang pertama, masalah atau kebutuhan utama atau ini alasan ya, alasan kenapa produk ICT-nya teman-teman buat gitu. Terus lanjut ke urgensinya. Memang ada kepentingan apa atau ada urgensi apa, ada kebutuhan apa sampai misalkan produk ICT itu dibuat. Misal kalau misalkan kita lihat di beberapa contoh yang sudah teman-teman buat ya. Nah, misal kelompok 2 implementasi dan pengembangan aplikasi web untuk manajemen stok kasir dan laporan penjualan. Ya mungkin di beberapa UMKM masih ada banyak yang belum menggunakan sistem POS ya contohnya, yang di mana dalam sistem POS-nya gitu ya belum ada kayak misalkan manajemen stoknya atau laporan penjual yang masih belum lengkap walaupun sebenarnya beberapa sistem POS itu udah lumayan kompleks ya. Nah, mungkin teman-teman nanti di sini akan ada perbedaannya. Ya kita lihat aja nanti. Nah, misalkan urgensinya seperti itu. Terus next lagi. Nah, ini solusi yang ditawarkan dari ada masalah atau alasannya. Lalu hipotesanya seperti apa gitu ya. Ada masalah kan berarti harus diselesaikan masalahnya. Nah, masalah yang diselesaikan itu ada di poin solusi yang ditawarkan. Jadi di poin nomor 3 ini atau poin yang apa solusi itu teman-teman menjelaskan dua poin. Yang pertama, gimana nanti produk TI-nya atau TIK ini dapat mengatasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, sama nilai keunggulan produknya itu apa sih yang membedakan dari solusi lain atau produk-produk lain yang sudah pernah ada. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya. Kayak misal tadi, ini kan sudah banyak nih sistem POS, tapi mungkin ada yang membedakannya dengan sistem POS lainnya. Nah, boleh itu dituliskan atau dijelaskan di situ. Lalu ada tinjauan produk atau produk overview. Nah, ini fitur-fitur utamanya apa sama demo produknya kalau ada.
Tapi kalau nggak ada, ya misal untuk desain-desain front page-nya atau home page-nya seperti apa sih gitu ya. Yaitu bikin-bikin aja dulu pakai Figma atau mockup-mockup desainer yang lain kan banyak. Jadi teman-teman bisa buat seperti itu. Lalu ada market opportunity atau peluang pasarnya. Buat siapa nih produknya nih? Dan ngelihat dari potensial pasarnya seperti apa. Yang dimana di situ diperkuat dengan tren nih atau data pasar untuk memperkuat penjelasan tentang market opportunity. Nah, terus model bisnisnya. Kalau misalkan nanti produknya launching, nah mau gimana nih teman-teman untuk mendapatkan pendapatannya atau revenue-nya? Apakah langganan atau jual license atau segala macamnya? Nah, pricing plan-nya sama strategi harga pasarnya itu juga harus dimasukkan. Kok sampai kita bikin kayak gini? Iya, ini kan kita simulasi real project nanti di industri ya. Yang dimana kalau teman-teman jadi project manager, product manager atau di bagian R&D dan segala macam juga akan diminta seperti itu ya. Lalu strategi pemasarannya. Nah, gimana nih pada saat nanti mau launchingnya nih, promosi terus distribusi produknya seperti apa? Strategi yang nanti akan diterapkan sama kelompoknya teman-teman, timnya teman-teman itu seperti apa nih? Lanjut. Nah, ini ada analisa kompetitor dan keunggulan kompetitif. Ini ngambil dari yang sebelumnya sudah dijelaskan ya di solusi yang ditawarkan nih. Kan ada nih di solusi yang ditawarkan yang nilai unik dari produk teman-teman atau keunggulan atau yang membedakan dari produk yang lainnya atau solusi yang lainnya itu apa. Nanti di sini diulangi lagi dengan teman-teman juga menjelaskan lagi nih posisinya teman-teman ini di antara produk-produk yang sudah ada itu seperti apa. Keunggulan apa yang bisa menjadikan produk teman-teman ini punya keunggulan kompetitif yang bisa membedakan produk ICT yang sudah dibuat dikembangkan ini punya nilai keunggulan di antara produk-produk lain sejenis di pasar. Oke, lalu ada rencana pengembangan, mungkin di sini rencananya ya mau dikembangkan apa, mau fitur tambahin fitur apa dan lain-lain. Ya, itu teman-teman jelaskan atau tuliskan aja. Pengembangan dalam jangka pendek dan jangka panjangnya itu mau gimana? Misal nanti mau integrasi dengan sistem apa, contoh mau ada payment gateway apa dimasukin, terus misalkan mau dengan integrasi dengan platform-platform e-commerce atau platform yang lain yang memang berhubungan atau ada irisan bisnisnya dengan produk ICT teman-teman, nah itu dijelaskan. Terus proyeksi keuangan. Sama 10 sama 11 ini sebenarnya teman-teman boleh buat, tapi boleh juga tidak. Jadi 10 dan 11 ini opsional. Kalaupun mau dibuat silakan aja ya. Jadi teman-teman untuk proyeksi keuangan ini atau financial projection-nya, perkiraan pendapatan aja, biaya dan laba dalam beberapa tahun ke depan. Ya, ya itu cuma opsional aja 10 dan 11. Funding dan penggunaan dana, nah misalkan ini pada saat mau ngebuat ya, di 11 ini juga teman-teman bisa sebutkan RAB-nya juga ya, atau bisa dibuatkan RAB-nya, yang dimana itu memang dana-dana yang memang dibutuhkan untuk ngedevelop ya project atau produk ICT yang mau dibuat. Itu boleh di nomor 11 itu. Lalu nomor 12 terakhir, kesimpulan and call to action-nya. Udah gitu aja. Nah, jadi ini pitch deck-nya nanti teman-teman buat dalam dua format. Yang pertama adalah formatnya Word, yang kedua adalah format PowerPoint. PowerPoint-nya boleh pakai PowerPoint, MS PowerPoint, atau mau pakai Canva, atau mau pakai Prezi, atau pakai software atau tools untuk presenting apapun, silahkan diperbolehkan. Dibuat semenarik mungkin untuk presentasinya. Nah, kalau di Word-nya atau paper-nya biasa ya, mau pakai Word, mau pakai LibreOffice, silahkan aja. Nah, ini yang akan nanti teman-teman create untuk atau dikumpulkan, dilaporkan untuk UTS-nya nanti. Dan ini akan saya share dari mulai minggu ketiga atau keempat. Jadi nanti akan saya rubah formatnya ke format soal tugas, ya, di mana soal tugas itu sekaligus untuk UTS-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mas Dedi kelas IF berapa? IF 1701 ya? Iya, Pak. Oke, 701. sama Mas Haris, Mas Rizky, dan Ilya ya. Manajemen sistem gym. Oke.
Manajemen sistem gym ini maksudnya member atau apa? Atau pengelolaan Untuk surplus, ngelola data member. mengelola data membernya. Iya, Web base. web based, Pak. Oke. Nggak multi platform. Eh, untuk sebenarnya mau bikin multi platform, Pak, cuman ya yang simpel-simpel aja dulu ya. Oke, yang Nah, simple-simple dulu. soalnya project gratisan, Pak. Project gratisan. Nah, itu dia yang mau saya sampaikan. Rencana pamerannya, rencananya dari arahan Bapak Rektor dan Bapak Warek, ternyata pamerannya ini nanti akan mengundang umum, publik, atau beberapa rekanan perusahaan yang sudah MOU atau kerjasama sama Unsia. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang niatnya beneran ini mau dijadikan project contoh ya, contohnya ya, kita berharap ya siapa tahu menjadi kenyataan bisa mendapatkan benefit untuk teman-teman semua, bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari sini ya, kenapa enggak sekalian gitu ya. Dan kalau saya memang mengarahkannya ya kenapa kalau udah jadi udah dibuat kenapa nggak dicoba untuk dipromotkan, dipasarkan. Siapa tahu ada yang mau pakai, ada yang mau menggunakan gitu ya. Kan nggak mustahil juga itu. Nah, kalaupun memang tujuannya untuk belajar, tapi tetap aja tadi yang kayak di poin yang ada di pitch deck-nya ya, teman-teman juga tetap harus memikirkan ini nih, mana dia. Nah, kayak misalkan di solusi yang ditawarkan. Apa nih aspek uniknya atau keunggulan produk yang nanti teman-teman create yang membedakannya dari solusi-solusi lain, dari vendor lain, atau orang lain, atau produk yang sudah ada. Itu tuh ya. Apa yang membedakannya? Apa nilai keunggulan dari produk teman-teman semua? Karena kita kalau membuat sesuatu, ya pasti akan pertama dipertanyakan ya setelah ketahuan latar belakangnya atau alasannya kenapa bikin produk itu atau kenapa menjalankan hal tersebut gitu ya, memang ada masalah apa gitu ya. Terus kita menawarkan solusinya seperti ini dan mungkin kalau kayak stakeholder, pimpinan atau investor atau apa yang melihat teman-teman presentasi atau calon klien, calon pengguna dan segala macam gitu ya atau masyarakat melihat kok ini sepertinya saya sudah pernah tahu atau pernah dengar atau pernah menggunakan produk yang sama ya. Lalu ini ada lagi produk yang dibuat lagi. Pasti akan ada pertanyaan, emang bedanya apa sama yang lainnya? Nah, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Makanya di poin nomor 3 ini teman-teman harus ada nih ya keunggulan produknya atau aspek unik dari produk ICT-nya. Yang dimana di situ kan teman-teman nanti akan buatkan lagi secara detailnya untuk keunggulan kompetitif produk yang dibuat ya. Seperti itu. Oke, untuk pitch deck-nya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Terus kalau contoh-contoh pitch deck, wah ini banyak banget kalau teman-teman searching ya. Misal, contoh pitch deck. Nah, jadi waktu itu pernah saya ke bisnis kopi waktu di mata kuliah lain ya, untuk bisnis intelijen. Pitch deck, sistem, pengelolaan, game. Nah, contoh-contoh pitch deck ini tadi teman-teman fitness pitch deck nih, contoh ya. Tuh ada. Kalau ini ya untuk fitnessnya ya. Kalau untuk teknologi informasinya, teman-teman bisa ngeliat yang lain nih, kayak misalkan ini, atau contoh ini lagi untuk startup ya. Ini banyak sekali contoh-contoh pitch deck dan template-nya juga banyak sekali ya. Kalau teman-teman mau nyari template-nya itu bahkan banyak sekali. Nah, contoh lagi, pitch deck sistem informasi penjualan ini banyak banget. Nih, di unit AI aja ada di sini dijelaskan artikel yang bisa generator pitch deck AI ya. Saya nggak pernah marah teman-teman mau pakai pitch apa AI. Persilakan aja, karena saya juga sangat menyukai menggunakan AI. Yang terpenting nggak terbalik fungsinya ya, bukan bukan ya kita dimanfaatkan AI atau kita digantikan AI, tapi kita memanfaatkan AI dan AI sebagai alat bantu kita. Dan jangan dipercaya juga sepenuhnya AI ya. Nah, ini juga banyak nih contohnya nih ya. Kayak misalkan ini, oh agak pecah. Kita buka aja.
Nah, ini contohnya ya. Introduction about us, problem, objective, or services, terus marketing strategi, target market, market analysis, or timnya. Nah, ini yang standarnya seperti ini. Nah, inilah yang nanti akan teman-teman create ya. Tapi teman-teman nanti akan buat dua bentuk. Yang pertama bentuknya Word-nya atau proposalnya, papernya. Yang kedua adalah bentuk presentasinya. Boleh menggunakan apapun ya. Mau pakai PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai Prezi, mau pakai apapun, itu silahkan aja, diperbolehkan. Dan ini dipersiapkan dari sekarang. Memang untuk UTS, tapi yang namanya perkuliahan itu nggak akan terasa tiba-tiba nanti udah mau UTS, tapi belum digarap. Nah, itu yang akan repot ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak, izin. Ya, Waalaikumsalam, Pak Jejen. Maaf, saya baru join hari ini nih. Jujur Oh, oke. nggak update itu, baru buka LMS, tuh, ternyata udah mulai perkuliahan. Jadi Bener ini. ketinggalan 2 kali. Tapi Hmm. tadi sih saya di grup, saya gabung sama grup 2 ya. Boleh ya Pak? Dikomunikasikan saja ya. Kalau misalkan memang masih available, kenapa enggak gitu ya? Oh, siap sih. Pak Jejen di kelas IF 701, 702? Saya 702 kayaknya sih. 702. Oh, ini gabung ke kelompok satu ya? Iya kelompok 1. Mm-mm. Konseling diabetes berbasis mobile, boleh. Yang Oh, penting nanti tinggal dikomunikasikan, ikut join gitu ya. Nah, yes. lumayan. Baik, baik. Makasih Pak. Oke, nanti kalau misalkan mau tahu perkuliahannya ini tentang apa, outputnya gimana, dan apa yang harus dipersiapkan, simak di recording pertemuan satu ya, itu dijelaskan secara detail di situ. Iya, sudah saya simak sih. Oke, mantap. Siap. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Udah, sebentar itu dulu. Makasih Pak ya. Oke, semangat Pak Jejen. Bentar lagi lulus, ya, udah semester akhir. Kakek-kakek baru lulus. Nah, itu buat pemicu teman-teman yang lain. Jangan kalah sama yang nih, udah pada putih tuh, lihat tuh ya. Aku Teman-teman yang udah masih pada udah hitam semua putih nih. nih. Hmm, Gigi saya menyusul lah. On the way Siap. putih. Ketemu Pak. Ketemu. Oke, yang lain kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Nggak boleh kalah sama Pak Jejen tuh, masih semangat ya. Nah, nanti kalau apps-nya ini jadi gitu ya, terus mau dipakai untuk laporan KP gitu, untuk kerja praktek gitu ya. Siapa tahu ada yang lagi kerja praktek juga, terus ngambil skemanya based on project, ya bisa dipakai. Terus untuk tugas akhir gimana kalau tugas akhirnya pakai aplikasi yang sudah di-create di mata kuliah project ini? Bisa juga, ya tinggal nanti ditambahkan aja. Misalkan mau ditambahkan dengan algoritma data science apa gitu ya, misalkan dengan apa data miningnya atau ada machine learningnya. Terus kalau misalkan ada computer visionnya juga boleh banget gitu ya. Boleh-boleh aja. Dan kalau misalkan ini kan berkelompok, Pak. Nanti untuk tugas akhirnya apa juga bisa berkelompok. Tugas akhir itu bisa berkelompok. Tapi memang syaratnya kalau misalkan tugas akhir mau berkelompok, variabelnya ya, variabel penelitiannya atau masalahnya itu berarti harus kalau nggak salah minimal 5 atau 7 permasalahan yang diangkat. Ya, permasalahan utama yang diangkat atau alasan utama kenapa eh, penelitian itu mau dijalankan gitu ya. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja, tinggal dimakin komplekkan atau dibesarkan lagi produk ICT-nya sehingga layak dikerjakan berkelompok untuk nanti tugas akhir juga. Seperti itu. Karena memang awalnya rencana kurikulum itu dari Prodi di mata kuliah project ini adalah produknya. Terus nanti misalkan penulisannya di mata kuliah MPTI. Nah, dengan algoritma-algoritma yang lainnya di mata kuliah yang lainnya atau metodenya ya di mata kuliah yang lainnya sesuai dengan bidang peminatannya. Kalau misalkan teman-teman bidang peminatannya di data science, ya itu nanti untuk algoritma metodenya dibahas di mata kuliah data science lanjutan tuh. Kayak misalkan deep learning, kecerdasan komputasional dan lain-lain. Terus kalau misalkan yang di network ya mungkin yang di config server, terus di network programming. Nah, itu metodenya di situ. Jadi bisa banget dilanjutkan atau untuk tugas mata kuliah yang lainnya dari mata kuliah project ini. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang ngambil juga di mata kuliah pemrograman bergerak atau mobile programming ya, Android programming. Dan di sini ada yang mau nge-create produk ICT-nya, mobile mobile apps-nya gitu ya. Ya, kan itu nanti bisa jadi satu tugas untuk beberapa mata kuliah. Jadi intinya bisa paralel nih dikerjakan hanya sekali mengerjakan aja. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini penjelasannya itu aja. Kalau untuk materinya saya sudah share di
LMS, dan karena memang mata kuliah ini saya sampaikan aktivitas teman-teman paling di LMS tuh cuma baca modul, terus nanti setelah pertemuan dua ini ada kuis gitu ya, ya tinggal dikerjakan aja kuisnya, materi yang lainnya tinggal disimak aja, yang nanti akan diimplementasikan juga pada saat teman-teman running nge-develop projectnya, pasti akan diimplementasikan semua di situ. Kayak misalkan Genesis Project atau framework untuk mengerjakan proyeknya, feasibility plan, risk management, WBS, atau scheduling gitu ya, project network, itu nanti akan ada semua di saat teman-teman ngerunning jalanin projectnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai materinya silahkan aja dari LMS, nanti insya Allah akan saya balas. Atau kalau misalkan di LMS-nya saya lambat respon atau nggak respon, senggol aja di grup, nanti akan saya respon kok. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita Pak, akhiri. sebenarnya Pak, Ya, Mas Asep. laporan Word itu, Hmm? yang Wordnya kan paper katanya Pak ya. Jadi Hmm? gimana ya Pak formatnya yang tadi apa Hmm, ngejawab soal aja yang tadi itu yang di yang Bapak kasih itu? tadi saya share outline itu ya. Nah, jadi Iya, teman-teman tinggal atau itu gimana ya? ya tinggal dijabarkan aja. Misalkan untuk judul dan perkenalan, sorry, untuk masalah yang dihadapi, ya tinggal dijelaskan masalah atau kebutuhan utama di pasar yang ingin dipecahkan oleh produk yang nanti mau teman-teman create. Dibuat susun aja di situ. Kalaupun isinya antara versi Word dengan versi PowerPoint-nya sama, ya nggak apa-apa. Tapi kan dibuatkan dua aja. Nah, versi Word-nya ini seolah-olah adalah proposal bisnisnya teman-teman atau proposal pengembangan produk teknologi informasi yang mau di-create gitu ya. Yang itu kan nanti akan misal hanya untuk dikirimkan, dibaca sama calon investor atau stakeholder. Nah, PowerPoint-nya itu adalah file untuk mempresentasikan pitch deck-nya atau rencana teman-temannya nih pada saat nanti meeting atau segala macamnya. Jadi tetap buat dua model atau dua bentuk ya. Oh, Kalau proposal Pak ya. Sorry, sorry, kurang dengar kali tadi saya. Makasih Pak. oke, sip. Kalau isinya sama ya, emang kenapa kan sama gitu ya. Cuma beda bentuk doang ya. Ya nggak apa-apa. Yang bentuk pertama bentuknya proposal, yang bentuk kedua adalah bentuk presentasinya gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Silahkan. Nah, itu Waduh Pak, nanti ya silahkan. Siapa tuh? hari hari kita itu Ya, gimana? eh, buat itu Pak yang tadi template-nya itu bakal di-share nanti kan mendekati UTS atau Besok juga akan saya share kok di pertemuan apa ya, 3 atau 4 ya akan di-share. Jadi teman-teman nanti punya sekitaran waktu 1 bulan untuk membuatnya ya. Karena dikumpulkannya nanti batas pengumpulannya adalah UTS dan UTS itu kan masih sebulan lebih ya. oke, terima kasih Pak. Oke, tapi untuk sementara saya share di WhatsApp grup lah. Kan kalau di LMS bentuknya sudah harus bentuk seperti soal, soal tugas atau soal UTS ya. Tapi kalau di WhatsApp grup ya bebas-bebas aja kalau saya share. Mana dia? Oke, nah ini di WhatsApp grup saya share ya. Nah, 701 sudah meluncur, kelas 702 sudah meluncur juga. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sementara tidak ada pertanyaan, Pak. Mantap, Mas Arifin. Udah jelas semua berarti ya? Nah, untuk teman-teman yang mungkin dari konversi atau KRS-nya ternyata baru disahkan, baru join di pertemuan kedua, yang masih bingung ini mata kuliahnya mintanya apa, outputnya apa gitu, aktivitasnya apa aja, nanti tinggal simak aja recording sinkron sesi 1 yang sudah di-share di LMS. Nah, di situ dijelaskan apa aja yang harus dilakukan dan output dari perkuliahan ini seperti apa, aktivitas perkuliahannya juga seperti apa. Jadi tinggal disimak aja, sudah jelas di situ. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, teman-teman, saya ingatkan sekali lagi dihimbau untuk mengisi list rencana proyeknya, ya, mengisi mana dia? Ini dia. Kelompok Exhibition Proyek ICT Unsia 2024-2025 Ganjil yang belum lengkap, mohon untuk dilengkapi. Jadi judul proyeknya, terus timnya juga harus lengkap ya. Jadi ke yang ketua timnya siapa. Nah, terus kalau misalkan ada link WhatsApp grup ya silakan aja biar lebih mudah komunikasinya antara rekan-rekan semuanya. Dan itu nanti ditunggu sampai dengan
hari Minggu tanggal 10 November. Oke, lewat dari itu berarti yang tidak mengisi dianggap tidak lanjut mata kuliahnya. Itu aja ya. Oke, jangan lupa diisi sekali lagi saya ingatkan. Sekian, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.